Oke, kita kayak kemarin lagi ya. Siapa yang bisa jawab silakan saja langsung diangkat tangannya. Ada yang bisa jawab ini? Mungkin sudah ada yang lihat sebelumnya. Silakan dibaca baik-baik. Jawab, Pak. Siapa? Agnes, Pak. Agnes. Jawabannya Staphylococcus aureus, Pak. Apa? Jawabannya yang Staphylococcus. C, Pak. Staphylococcus. Ya, oke. Kalau Diplococcus, kalau Diplococcus berarti dia 2 bulatan. oke. Kalau Streptococcus? Bulatannya membentuk rantai panjang gitu, Pak. Oke. Kalau Vibrio? Vibrio bentuk spiral. Bentuk spiral ya, oke, cocok aja. Kalau Leptospira? Kurang tahu Pak kalau Leptospira. Ya. Sama aja ya sebetulnya karena diambil dari kata spira ya. Spira ini jadi spiral ya. Jadi untuk mengidentifikasi misalnya soal-soal seperti ini, lihat saja depannya ya. Depannya genusnya saja ya. Kemudian lihat di daerah sini ya, daerah di belakangnya ini ya, fokus atau Vibrio atau Spira ya. Depan ini hanya penamaan-penamaan tambahan ya. Ada yang langsung juga ya kayak Vibrio, Cholera itu langsung dia Vibrio ya. Jadi lihat ininya saja. Kalau belakang-belakangnya ini cuma spesiesnya, pengalih ya, mengalihkan kalian. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini perhatikan ya bentuknya seperti apa. Kokus pun ini ya, kalau sudah disaring, Vibrio nggak mungkin, Leptospira nggak mungkin, mungkin. Jadi ini kan yang bulat kokus ya. Nah kemudian dilihat lagi secara penampakan bentuknya dua-dua atau berantai atau menyerupai bulir-bulir anggur. Ya. Jadi diperhatikan seperti itu cara menjawabnya. Ya cocok ya, jadi benar jawabannya. Selanjutnya, nah ini silakan kalau ada yang tahu. Saya bisa menjawab. Siapa? Cewek tadi saya dengar di luar. Siapa? Saya Pak Rifki Sania, Pak. Oh, Rifki ya. Silakan Rifki, apa jawabannya? Jawabannya C, Pak. Gram positif Streptococcus. Kenapa bisa? Coba dijelaskan. Karena membentuk bulatan-bulatan rantai, lalu karena dia warna biru kuman, jadinya dia gram positif, Pak. Oke. Ya. Jelas ya. Jadi kalau pewarnaan gram tampak berwarna biru, kalian juga sudah kerjakan tugas-tugasnya. Jadi sudah paham warnanya biru berarti dia tergolong gram positif. Sementara kalau berwarna kemerah-merahan ya itu berarti dia gram negatif ya. Jadi cocok. Nah. Oke, selanjutnya yang sudah jawab jangan lagi jawab ya. Izin menjawab, Pak. Siapa? Cowok. B. Dinding selnya memiliki lapisan lipopolisakarida LPS. Siapa tadi ini? Saya. Levi Natialus. Levi. Siapa? Levi. Ya. Ya, oke. Levi, apa jawabannya Levi? Karena B. Dinding selnya memiliki lapisan lipopolisakarida atau LPS. Oh, kenapa memangnya kalau mengandung lipopolisakarida? Bisa dijabarkan lagi? Karena lipopolisakarida itu termasuk setahu saya Pak, setahu itu apa? Ya. Sejenis kayak itu apa? Salah satu syarat untuk pewarnaan gram. Jadi ada beberapa jenis komponen-komponen senyawa kimiawi yang biasa untuk penentuan gram. Jadi salah satunya adalah lipopolisakarida, lapisan lipopolisakarida. Setahu saya segitu. Oh, oke. Mungkin ada yang punya pendapat lain, silahkan. Kenapa jawabannya B? Benar jawabannya B, tapi kenapa? Ada apa dengan lipopolisakarida? Ini menunjukkan apa kalau lipopolisakarida? Bakteri tersebut dia apa?
Izin menjawab, Pak. Siapa? Tiara Nur Yasmin, Pak. Tiara. Ya oke, kenapa Tiara? Karena dia ini gram negatif, Pak, karena berwarna oranye dan di dalam gram negatif itu sendiri memiliki dinding sel lipopolisakarida, Pak. Oh ya, betul ya. Kalau gram positif kenapa? Apa dia penjelasannya? Bisa dijelaskan mungkin? Saya, Kak, Pak. Ya boleh, silakan. Kalau yang gram positif itu dia memiliki pepti itu, Pak, yang peptidoglican yang lebih tebal gitu, Pak. Peptidoglican ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, cocok udah. Oke, jawabannya B ya. Jadi seperti ini ya cara menjawabnya ya. Jadi simak baik-baik. Soal-soal saya seperti ini modelnya ya. Tapi nggak sama persis seperti yang di gambar ini. Cuma modelnya seperti ini, banyak berlogika ya gitu ya. Selanjutnya 4. Nah, ini gampang kayaknya. Ada yang bisa jawab? jawab. Siapa? Salsa Sabrina, Ya, oke. Apa salsa? monotrik, Pak. Monotrik ya. Oke. Kalau lopotrik apa? Izin Pak, Iya, Pak. boleh menjawab Pak? Oke, siapa yang mau Bapak bantu? nanya ke saya lagi. Fahrul Pak, Iya, Fahrul Pak. Farul ya, coba Iya Farul. Pak. Izin menjelaskan Pak, kalau lopotrik itu lebih dari satu flagella Pak pada bagian polar bakterinya Pak. Jadi ekornya kayak agak banyak gitu Pak. Oke. Kalau amfitrik yang lain, Izin Kasih, menjawab. Pak. Izin menjawab, Pak. siapa? Sebut nama ya. Nur Umi Nadelia, Pak. Siapa? Nur Umi ya, oke. Iya. Kenapa? Apa itu amfitrik? Amfitrik itu flagelnya itu, Pak, terdapat di satu atau lebih pada kedua ujungnya bakteri, Pak. Oke. Langsung jawab juga yang atrik si Umi. Kalau atrik itu dia tidak memiliki flagella, Pak. Flagel. ya. Sudah paham ya. Oke. Selanjutnya ya, silakan. Gampang kok. Yang kemarin nyimak pasti tahu ini jawabannya. Mohon izin Bapak, Ya, siapa? saya Lidiawati Bapak. Ya, silakan. Jawabannya mungkin D Bapak, spora. Spora. Kenapa bisa? Karena terdapat Terdapat apa? Terdapat spora ya. Ya. ya karena terdapat pembentukan spora di situ yang biru-birunya Pak. Oh, ya, jelas ya. Seperti itu. Jadi jawabannya D ya. Cocok. Kemudian lanjut, ya, kalau 6 ya, silakan. Mohon izin menjawab, Pak. Apa? Aulia, Pak. Aulia, apa jawabannya Aulia? Bakteri osmofilik, Pak. Dan dia itu membutuhkan tekanan osmotik yang tinggi, Pak. Oke. Nah, kalau bakteri tanah asam yang lainnya, yang belum pernah jawab. Apa itu maknanya tanah asam? Logikakan saja ya dari bahasanya ini. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, siapa? Salsabila najwa. Ya, Ya, mungkin silakan. kalau menurut saya sih, Pak, mungkin dia bisa hidup dalam keadaan pH yang rendah. Jadi pH yang asam gitu, Pak. Kalau menurut saya begitu. Oke. Boleh juga, boleh sih. Oke. Kalau halofilik, ada yang bisa jawab? Siapa? Oke, Sakti, silakan Sakti. Halofilik itu apa itu? Ya.
cocok ya. Kalau aerofilik apa itu? Saya, Pak. Ya, siapa? Rahma, Siapa Pak. ini? Rahma. Ya, silakan Rahma. Kalau aerofilik itu bakteri yang dapat hidup di dalam kadar air yang sangat rendah, Pak. Kadar air yang sangat tinggi. Kadar air atau apa ini? Ya, Kadar kadar air, Pak. udah O2. Kadar air. Ini bahasa Latin ya. Jadi ini istilah yang saya buat saja ya, sebetulnya aerofilik. Sebetulnya kalau kita logikakan juga, aero itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya O2 ya, oksigen. Jadi filik itu suka, ya lawannya fobik ya. Jadi filik itu sebetulnya butuh oksigen ya. Tapi ini cuma istilah yang saya buat-buat saja. Jadi sebenarnya aerobik ya, aerobik yang tepat ya. Jadi seperti itu. Jangan aneh juga ya, jangan sampai ada istilah-istilah yang apa namanya nggak pernah muncul ya, nggak pernah saya sampaikan kalian apa namanya ketika ada yang seperti ini kalian langsung jawab ya, kalian conteng, ternyata salah memang ya, karena memang ada istilah-istilah yang sering saya otak-atik sendiri ya untuk apa namanya mengasah kemampuan berpikir kalian ya, seperti itu. Oke ya, kalau Latin kalau air itu lebih ke aqua ya, biasanya aqua dia atau aqueous ya, aqueous cairan. Oke, sudah cocok tadi ya jawabannya osmofilik. Nah sekarang ini, silakan. Sebelum kita masuk bab materi selanjutnya. Ayo, bisa. Atau saya kasih clue ya. Spor yang pertama, spora pada bakteri merupakan askospora. Apakah benar atau enggak? Ada yang bisa jawab? Manajemen Pak. Sporanya bentuknya apa? endospora, Pak. Siapa? Andi Siapa? Siapa ini? Mary, Pak. Andi Andi Mary. Ya, Andi Mary. Jadi bentuknya apa? spora pada bakteri itu bentuknya endospora, Pak, yang dapat terbentuk karena lingkungan yang ekstrim atau buruk. Oh, oke. Berarti kalau jawaban D itu kira-kira apa? Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Bisa bantu jawab? Kalau yang jawaban D sensitif apa resisten? Resisten, Pak. Nah, resisten. Berarti jawaban D ini benar apa salah? Salah, Pak. Salah ya. Oke, jadi A sama D sudah salah. Nah, sekarang B, mungkin ada yang bisa bantu untuk melihat spora digunakan pewarnaan tanah asam. Benar apa salah? Salah, Pak. Ya, Aulia. Iya, Pak. Ya, salah ya. Berarti sudah salah B. Kalau A, B, D sudah salah, berarti C tentu saja salah kan? Bentuk spora bakteri adalah bakteri dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan apa sebetulnya dia? Istirahat, Pak. Ya, betul ya, raka ya. Ya, atau inaktif ya. Jadi jawabannya apa ini? E ya.
A salah, B salah, C salah, D salah ya. Jadi jeli lihat soal ya. Jadi makanya harus dipahami apa yang sudah saya sampaikan itu harus dipahami baik-baik. Kemudian dibaca kembali karena model-model soal saya ya seperti ini ya. Jadi ada beberapa pilihan ya, kalian yang pilih nanti yang mana yang tepat, yang mana yang tidak tepat. Ya seperti itu. Nah, ini ada yang bisa jawab? Jadi ada 3 ya, ada yang satunya, ada yang apa namanya dipindahkan melalui perantaran pilih, ada yang apa namanya ngambil dari lingkungan, ada yang diberikan oleh PAGE dengan apa namanya perantaran PAGE. Nah kalau yang dari PAGE ini apa? Ya siapa? Aldi. Ya silakan Aldi. Ya. Yang B Pak, transduksi. Transduksi. Kalau apa namanya konjugasi? Kalau konjugasi itu perpindahan DNA dari satu sel ke dalam sel bakteri lainnya melalui kontak fisik. Kalau transformasi? Pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekeliling bakteri tersebut, Pak. Nah, satu lagi sekalian, babat habis nih. Pembelahan biner apa nih? Pembelahan biner. Kurang tahu saya, Pak, kalau yang pembelahan biner, Pak. Ya, oke. Yang lainnya mungkin ada yang tahu pembelahan biner? Kemarin kan ada yang secara ini dan secara ini. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan siapa? Saya Mutia Karimah, Pak. Ya, Mutia, coba. Apa jawabannya? Baik, Pak. Pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota dominan, archaea dan bakteri. Gitu, Pak. Baca dari internet ya? Halo? Ya, jadi cocok aja ya. Jadi apa namanya proses membelah diri lah ya secara aseksual. Ya. Nah ini kita lihat jawabannya cocok ya. Jadi proses transduksi kemarin ini apa namanya ilustrasinya ya. Jadi PAGE membawa material genetik ya. Kemudian material genetiknya tersebut di apa namanya dilepaskan pada sel bakteri ya. Nah, dari material genetik yang sudah masuk ini akan terintegrasi nanti ke apa namanya material genetik bakteri tersebut ya. Prosesnya kalau sudah tadi belajar tentang virologi dengan Dr. Mas Yudi namanya fase lisogenik ya, fase lisogenik. Jadi ada apa namanya perpaduan dari material genetik yang dibawa oleh fage dengan apa namanya dengan material genetik bakteri ya, seperti itu. Ya, oke. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Fitri. Ya, Fitri ya, silakan Fitri. Jawabannya itu termofilik, Pak, yang optimum di 50-60 derajat. Oke. Yang lainnya, kalau mesofilik apa? Kalau mesofilik itu optimumnya di 20-40 derajat. Oke. Kemudian Terakhir, psikofilik apa? Psikofilik itu optimumnya di 10-20 derajat, Pak. Oke, cukup ya. Nah, kalau yang lainnya, selain Fitri Astutis dan yang sudah menjawab, autotrof itu apa? Bakteri autotrof? Saya, Pak, izin jawab. Ya, Salsabila. Autotrof itu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri, Pak. Oke, kalau heterotrof apa?
Mohon izin Ada yang menjawab, bisa Pak. bantu? Ya, apa nih ya? Saya, Pak, kalau heterotrof itu dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, Pak. Jadi dia mengambil makanan dari yang lain itu, Pak. Oke, ya. Itu Pak ya yang akan sampaikan. Nah, ada pertanyaan 10 nyambung kok. Ini ada yang chat, kenapa ini? Oh ya, yang terkendali jaringannya nggak apa-apa ya. Jadi nanti disimak baik-baik aja. Kalau memang apa namanya kendala jaringan, nanti temannya mungkin nanti bisa diakan temannya menjelaskan. Tapi ya, saya juga lagi jaringan sih di sini sebetulnya. Tapi tetap kita usahakan ya. Ya dimaklumi aja karena memang ada yang sudah. Oke. Selanjutnya, nah, ini tadi sebetulnya kalau sudah menjawab nomor 9 pasti tahu nih. Izin menjawab, Pak. Saya Sevia. Ya. Menurut saya sepertinya jawabannya autotrof, Pak. Karena autotrof, Ya. ya. Karena autotrof itu silakan dilanjut. Karena autotrof itu menghasilkan makanannya menggunakan CO2 dan juga sinar matahari dan juga ada juga garam anorganik. Terima kasih, Pak. Lebih lengkap ya. Ya, silakan. Nah, heterotrof, apa bedanya dengan autotrof? Dari lawannya ini aja. Sebenarnya kalau auto tadi memerlukan garam anorganik dan sebagai karbon, kalau heterotrof seperti apa? Yang lainnya mungkin bisa. Pak, izin menjawab. Ya, kita keluar. Udah boleh menjawab, Bang. Oh iya, udah boleh menjawab kita. Kalau heterotrof tadi? Heterotrof itu memerlukan karbon dalam bentuk senyawa organik, Pak. Oh ya. Oh, salah saya taruhan ini jawaban, mohon maaf. Jadi yang satunya apa namanya? Autotrof, satunya heterotrof ya. Oke. Mohon maaf. Oke, jadi seperti itu ya reviewnya. Jadi saya kira sudah dipahami kemarin yang sudah saya sampaikan ya terkait perkuliahan bakteriologi. Nah, kita sekarang masuk ke simulasi praktikum ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya bawakan ya. Harap disimak baik-baik. Silakan sambil nyantai juga. Kalau mau sediakan minum silakan sediakan minum, tapi jangan makan ya. Jadi silakan kalau mau sediakan minum apa. Ya, mohon maaf ya, jaringannya agak kacau juga di sini. Suara saya masih terdengar jelas? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Masih terdengar. Jelas ya? Jelas, Pak. Nggak putus-putus ya? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Bentar ya.
Oke, baik, kita masuk. Saya share screen dulu. Kelihatan jelas? Belum terlihat, Pak. Oh, ya, sudah, Pak. Sudah ya? Aduh, rusak banget nih. Ya, oke. Jadi materi kita malam ini merupakan simulasi praktikum, ya. Jadi sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum pandemi, praktikum ini dilaksanakan secara offline ya. Jadi dilaksanakan di laboratorium mikrobiologi. Hanya saja saat ini laboratorium mikrobiologi kita sedang digunakan untuk ini ya, pemeriksaan COVID-19 ya. Jadi untuk praktikum ya dilaksanakan secara online saja melalui simulasi. Kemudian kita berharap sih tahun depan udah pandemi sudah tidak ada lagi, jadi bisa berkurang ya, karena beberapa bulan terakhir ini juga kasus mengalami penurunan, bahkan sampai 100% ya kasus negatif ya. Cuma kita harapkan seperti ini, tapi namanya penyakit ya, kita tidak tahu fluktuasinya seperti apa, bisa muncul kembali ya seperti flu, bisa redas sepenuhnya, tapi kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa bersahabat dengan ini ya COVID-19, karena seperti flu juga awal-awalnya ya, kalau kalian pernah baca tentang flu Spanyol ya, flu Spanyol itu pada saat awal-awal muncul jadi pandemi juga ya di seluruh dunia dengan kematian yang cukup tinggi, termasuk juga wabah pes ya. Tapi seiring perjalanan waktu flu ini ya lama-kelamaan bersahabat dengan kita, jadi dia terus-menerus bermutasi. Cuma tubuh kita sudah terbiasa dengan itu ya, sudah terbiasa, akhirnya jadi penyakit yang biasa-biasa saja ya. Kita harap sih demikian ya, mudah-mudahan insya Allah. Nah, hari ini kita masuk di simulasi praktikum ya. Jadi di jadwal yang saya lihat ya untuk simulasi praktikum itu pemeriksaan mikroskopik ya sama pewarnaan gram ya. Sebetulnya pemeriksaan mikroskopik itu materi tahun 2013 ya, dari kakak kalian sampai 2017 itu saya belum masuk di situ ya. Nah, ketika sudah 2018 materinya dirubah karena 2018 kayaknya juga masih dapat ya tentang praktikum mikroskop ya, penggunaan mikroskop ya, tapi berdasarkan penjelasan dari senior-senior kalian bahwa penggunaan mikroskop memang sudah dipelajari pada saat modul ini ya, biologi molekuler kalau nggak salah ya, modul-modul sebelumnya sebelum dapatkan sebelum dapat mikrobiologi ya. Jadi sudah pernah didapatkan sebelumnya. Jadi kita tidak mempelajari itu. Nah, yang lebih penting daripada karena pada saat melakukan pewarnaan gram kita juga sebetulnya sudah belajar menggunakan mikroskop ya. Jadi tidak dilakukan. Jadi sebagai gantinya adalah pembiakan bakteri yang lebih harus tahu ya, karena nanti pada saat kalian melakukan penelitian juga ya, senior-senior kalian yang sudah tahap skripsi bahkan yang sudah lulus yang mengambil bidang-bidang mikrobiologi misalnya untuk pembuatan obat kumur ya, dilihat apakah menghambat bakteri di rongga mulut ya, misalnya Streptococcus mutan, kemudian Porphyromonas gingivalis yang menyebabkan periodontitis dan gingivitis ya. Itu dia pasti harus melakukan pembiakan bakteri ya, termasuk juga melakukan pewarnaan gram ya. Jadi ini materi yang sangat penting ya. Nah, kita masuk pertama tentang pembiakan bakteri. Nah, apa-apa saja yang perlu kita ketahui terkait dengan pembiakan bakteri. Nah, yang pertama kita paham tentang inokulasi. Jadi kita sudah bahas sedikit kemarin tentang inokulasi ya. Jadi mengambil biakan ya, mengambil biakan atau mengambil pus atau nanah atau apapun itu yang kira-kira kita duga mengandung mikroorganisme sasaran, itu kita ambil menggunakan alat yang namanya OC ya, OC yang ujungnya bulat. Nanti ada gambarnya kok, nanti ada film-filmnya. Kemudian dibiakkan ya pada sebuah medium ya. Ini sebagaimana di layar ya. Jadi misalnya contohnya dari air,
kemudian dari tanah atau anggota-anggota tubuh lainnya, misalnya mukus ya, mukus ingus ya, awamnya ingus, kemudian cairan urin atau darah mungkin, atau nanah yang pada kulit ya, itu kita ambil, kemudian kita biakkan. Itu namanya diinokulasi. Jadi diambil sedikit ya, bukan semuanya dikerok. Jadi sedikit diambil, diinokulasikan ke medium pertumbuhan ya. Jadi ini medium pertumbuhan. Nah, kemudian kita inkubasi, artinya kita beri perlakuan kita kasih enak-enak, kita kasih nyaman-nyaman supaya dia bisa tumbuh lebat, supaya kita bisa identifikasi ya. Nah, ini diinkubasi, diberi suhu yang bagus, kemudian diberi kebutuhan oksigen, apakah dia termasuk aerobik, maka kebutuhan oksigennya lain dengan yang anaerobik ya. Jadi dipengaruhi juga sama kebutuhan oksigennya. Kemudian tekanan osmotiknya apakah tinggi, apakah rendah, itu diberi perlakuan tersebut pada saat inkubasi, sehingga nanti muncul koloni-koloni sesudah dibiarkan ya. Koloninya seperti ini kalau di cawan petri, kemudian kalau di agar miring ya, agar yang bentuk miringnya di permukaannya seperti ini. Bagaimana cara buatnya nanti kita lihat videonya seperti apa. Kemudian kalau di media cair itu kayak gini, berwarna keruh dia ya. Jadi ini yang cair sebelumnya bening, kemudian nanti berubah jadi keruh ya. Kalau dibiarkan media cair, namanya medium broth ya. Kalau kalian dengar broth, berarti itu medium cair ya. Jadi ada dua jenis sebetulnya medium, ada medium agar ya, ada medium broth. Ya, kalau orang bilang natrium agar, artinya medium medium agar yang mengandung natrium. Sementara ada yang lainnya natrium broth, berarti medium broth, medium cair yang mengandung natrium ya, seperti itu. Itu bedanya. Nah, dari sini ya, kalau sudah dibiarkan pada kondisi tertentu, ini bakteri ini bisa mati ya kalau terus-menerus berada di medium yang sama ya. Jadi dia sudah lama di sini, ini bisa mati. Jadi bagaimana caranya supaya mempertahankan dia tetap hidup? Kita bikinkan lagi medium yang baru yang seperti ini ya, medium yang baru. Kemudian kita inokulasikan lagi. Kita inokulasikan artinya kita ambil dari medium ini, pindahkan ke medium baru ya, sehingga bisa terus tumbuh. Nah, kalau tidak dipindahkan di sini terus ya bisa mati. Kenapa? Karena nutrisinya yang sudah habis. Ini kan berisi nutrisi. Kalau sudah habis ya dia juga bisa mati. Sama manusia, kalau puasa sehari mungkin dia masih bisa tahan, tapi kalau sampai berbulan-bulan ya bisa mati juga kalau tidak ada asupan gizi ya. Jadi inokulasi itu bisa dari alam sebelumnya ya, ini masih murni ya. Kemudian sudah tumbuh ya, kemudian diambil lagi, itu juga prosesnya inokulasi namanya. Jadi inokulasi itu ya tetap prosesnya mengambil ya. Jadi mengambil bagian-bagian di mana kita duga di situ ada bakterinya, kemudian kita biarkan secara dengan perlakuan khusus ya pada sebuah medium ya, seperti itu. Ini gambaran secara umum ya. Kemudian medium kita bahas sekarang. Nah, ini kita bahas medium berdasarkan bentuknya ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada yang medium cair ya, medium broth ya, medium broth. Jadi bentuknya seperti ini masih belum belum dikasihkan mikroorganisme ya. Tapi kalau sudah ditumbuhkan modelnya seperti ini, agak keruh. Sama seperti ini kemarin ya. Percobaannya Louis Pasteur ya, menggunakan leher angsa ya. Jadi pada satu kondisi dia berubah keruh, dia dari bening sudah dimasak baik-baik, kemudian leher angsanya dirubah arahnya, kemudian udara yang terkontaminasi mikroorganisme atau bakteri masuk sehingga memperkeruh ya, memperkeruh. Jadi bentuknya keruh seperti ini. Awalnya bening-bening seperti ini, akhirnya jadi keruh. Nah, kalau kita lihat di layar ini ya, di layar ini ada beberapa jenis mikroorganisme yang ketika ditumbuhkan di medium broth, dia modelnya seperti ini ya. Kalau obligat aerob yang betul-betul butuh oksigen, dia pasti akan naik ke atas ya. Karena apa? Dia butuh oksigen ya. Nah, ini biasanya pada saat ditanam ya, pada saat dibiarkan, ini dilonggarkan tutupnya. Kenapa? Supaya oksigen itu bisa masuk. Sementara kalau yang anaerob itu harus dieratkan. Kenapa? Supaya oksigen itu tidak ada, karena memang dia nggak butuh oksigen ya, nggak butuh, bahkan butuh oksigen itu, kalaupun butuh oksigen dalam jumlah yang sangat sedikit ya. Nah, ini kalau kita lihat
kenapa aerob itu bisa sampai ke permukaan, karena memang butuh oksigen. Oksigen ada di permukaan ya. Kalau dia semakin ke dalam, maka kebutuhan oksigen itu akan semakin berkurang. Ya, makanya kalau bakteri obligat anaerob itu dia ke bawah ya, justru ke bawah. Nah, sementara kalau fakultatif anaerob yang sudah kita pelajari bersama kemarin, dia bisa hidup di yang ada oksigennya, kemudian ada di di tempat yang dimana oksigen sangat minim ya, jadi dia di antaranya. Jadi ini dia bisa ke atas, bisa juga ke bawah ya, menyebar ya, seperti itu. Kemudian ada yang sifatnya aerotoleran anaerobik, artinya dia sebetulnya sama sih sebetulnya dengan fakultatif anaerob ya, tapi apa namanya, ya sebetulnya hampir sama ya. Jadi dia anaerob juga, cuma ketika terpapar dengan oksigen dia juga tidak apa-apa ya. Jadi sebetulnya hampir sama aja sih dengan fakultatif anaerob ya, seperti itu. Nah, ini untuk medium cair ya, medium cair atau medium broad. Kemudian ada yang disebut medium agar ya. Jadi berdasarkan bentuknya tadi ada dua, medium cair kemudian medium agar. Nah, kalau medium agar yang padat ya, itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada medium agar miring atau disebut juga agar slant, jadi miring ya, miring begini bentuknya. Nah, ini bakterinya, koloni bakteri tumbuh di ini ya, tumbuh di bagian miring ini, permukaan miring ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini contohnya ya. Kalau Bacillus subtilis ini kelihatan sekali warna putihnya. Kemudian E. coli, Micrococcus luteus yang paling kentara beda ini ya, Mycobacterium play, warna keorenan ya. Tapi dia intinya ya, dari semua ini dia tumbuh di permukaan miring ini ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi medium agar diri. Jadi dia agar berdiri, bukan harga diri maksudnya. Artinya diri, berdiri dia. Ya, jadi tidak miring ya. Jadi tegak. Nah, ini cara membiakannya juga itu beda ya. Jadi dia ditusuk. Ya, cara membiakannya ditusuk. Nah, ini pas sudah ditusuk tumbuh mikroorganisme di sini ya. Nah, ini juga bekas tusukan tumbuh juga mikroorganisme. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok yang satunya modelnya seperti ini, kemudian yang satunya ini bekas tusukannya kok kentara sekali ya. Nah, medium agar diri ini biasanya digunakan untuk mengetahui pergerakan dari bakteri atau motilitas ya. Motilitas atau pergerakan bakteri. Makanya disebut juga dengan tes motility atau tes motilitas. Nah, bakteri yang bersifat motilitas tinggi, dia akan bergerak ke sana kemari ya di agar yang padat ini. Nah, makanya bentuknya agak seperti ini, keruh ya, keruh di daerah tusukan. Karena ini bakteri bergerak kemana-mana ya. Berarti ini merupakan tes motilitasnya positif ya kalau begini. Artinya bakteri bergerak. Nah, sementara ini tes motilitasnya negatif. Kenapa? Karena bakterinya tidak bergerak, dia tetap aja di area tusukan ini. Ya, seperti itu cara mengetahuinya ya. Artinya ini dia tidak bergerak dia tetap saja di tempat ya. Nah, kemudian setelah agar miring, agar diri, ada juga medium agar datar ya. Medium agar datar ini biasanya menggunakan cawan Petri ya. Jadi agar datar ini dia bentuknya rata saja ya dengan menggunakan bantuan cawan Petri ya. Nah, ini penampakan dari koloninya hampir sama dengan agar miring, cuma dia lebih luas ya, lebih luas penampakannya. Nah, ini bisa dilihat yang titik-titik ini merupakan koloni bakteri ya. Kemarin saya sudah jelaskan satu titik koloni bakteri ini bisa sampai 1000 ya, ratusan bahkan sampai ribuan ya, ribuan. Apalagi yang titiknya besar-besar ya, seperti ini juga ya, ini bekas digores. Kalau kalian sudah kerjakan tugas dengan metode gores ini bekas goresannya, di sini tumbuh bakteri ya. Jadi kalau bagaimana kita mengetahui bahwa suatu medium itu tumbuh bakteri, biasanya warnanya akan lebih kentara dibandingkan dengan warna mediumnya ya. Misalnya ini warnanya merah, kemudian ada bentuk warna putih ya seperti ini. Artinya artinya bakteri tersebut tumbuh ya, berkoloni. Nah, mungkin kita lihat dulu videonya ya, gimana kalau contoh menumbuhkan di medium agar slant ya, slant agar dan medium agar diri. Kita lihat dulu videonya seperti apa.
Kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ini agar ini agar miring ya. Kita lihat bagaimana dia membiarkan bakteri ya. Is to show you how to inoculate a slant. A slant is culture media that contains agar that's placed in a tube that has a screw cap. Ya, ini agar miringnya ya, yang sudah dibuat ya. The culture media is autoclaved. When it comes out of the autoclave, it's placed on boards so that it solidifies and we have a slanted surface. I'm going to be inoculating the slant. Ya, ini yang dia pegang ini merupakan selain agar atau agar miring yang sudah ditumbuhi bakteri sebelumnya. Dia cuma mau menginokulasi dari agar miring yang sudah ditumbuhi bakteri ke agar miring yang masih baru ya. Kita lihat caranya gimana. With bacteria that I have in another slant. To do so, take your inoculating loop. Ini kita lihat dia menggunakan OC, ini OC bulat. Jadi kemarin saya sudah jelaskan ya, ada OC yang bentuknya bulat, ada yang OC bentuknya lurus. Nanti kapan dipakai lurus, nanti kita lihat ya. Ini sementara dia pakai OC yang bulat. Ya. Sterilize the loop, the wire. Jadi kenapa dipanaskan? Mungkin ada yang bertanya, kenapa dipanaskan? Jadi fungsi dari pemanasan di sini, dia bunuh kontaminasi-kontaminasi yang ada pada OC tersebut. Ya, supaya nanti ketika sudah dipanaskan, tidak ada lagi bakteri di situ. Artinya disterilkan dulu. Ya. Jadi disterilkan dulu, nanti kemudian diambil bakteri yang dari agar miring yang sudah ditumbuhi bakteri. Ya, jadi panasi dulu. Ini dibiarkan dulu beberapa saat ya. Kenapa kalau masih dalam keadaan panas kemudian dimasukkan dalam agar miring yang ada bakterinya bisa mati semua karena kepanasan bakterinya. Makanya didiamkan dulu. Uncap the tube. Ya, Take ini the langsung inoculating loop. jadi dikasih jeda dulu, tidak langsung dimasukkan ya. Touch the surface of the colony. Replace the cap. Yang warna merah ya bakterinya. Open up the Kemudian dia cap tumbuhkan. of the tube that you'd like to inoculate. Perhatikan ya. Take the inoculating loop. Put it on the bottom of the slant on the Dia gores surface. ya. Streak it back and forth as you go up the tube. Sudah, dipanasi lagi. Replace the cap. Nah, harus dipanasi. Ya, harus dipanasi lagi karena mengandung bakteri. Jangan sampai bakteri yang diambil itu bakteri patogen yang membahayakan tubuh, ya harus dipanaskan ya, supaya mati. Place your tube in the incubator. In the next class period, you should find growth throughout Jadi the tube. yang sudah dioleskan tadi itu diinkubasi ya, diinkubasi. Ada tahap selanjutnya sebetulnya diinkubasi supaya tumbuh sebagaimana agar miring yang tadi sudah berisi bakteri yang warna-warna merah tadi koloninya ya, seperti itu. Ini yang agar miring. Kemudian kalau agar agar diri ya. Sorry, sebentar ya. Oh, bagaimana caranya? Bentar ya. This demonstration is to show. Kelihatan? Belum terlihat Pak, yang terlihat masih hanya berupa folder begitu Pak. Kelihatan. Oke.
Oke, kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Ya, nah ini agar diri, tadi agar miring, ya selain agar, sekarang ini agar diri, ya. Bagaimana? You how to inoculate an agar deep. Ini cara inokulasinya seperti apa? Agar deep, specifically it's a brewer's anaerobic agar deep. In order to inoculate a deep, you need a stab. I'm going to start by... Ya, perhatikan ya, tadi itu menggunakan yang bulat, ya. Pokoknya kalau dia metodenya digores-goreskan, berarti dia pakai yang bulat. Tapi kalau metodenya ditusuk, dia pakai yang lurus, ya, yang tidak ada bulatannya. Jadi menggunakan OC lurus, ya. Taking the inoculating needle, and this is just a wire that hasn't been looped. Sterilize the needle, the bottom part of the handle. Take a little bit of the sample that you'd like to inoculate. Take the inoculating needle and touch the surface of the slant. To inoculate the deep, remove the cap, take the inoculating stab, and stab it to the bottom of the tube, and pull it straight out. Recap the tube. And sterilize your stab before you put it down. Jadi seperti itu ya, satunya digores, satunya ditusuk. Nanti ditusuk itu, nanti ditusuk itu, dia bisa modelnya seperti ini ya. Biasanya untuk tes motilitas sih, untuk melihat pergerakan bakteri, apakah dia bergerak seperti ini atau dia nggak bergerak, ya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat agar, ya mungkin kalian penasaran bagaimana sih cara, bukan membuat agar, cara membuat medium ya. Cara membuat medium itu kayak apa sih? Kok bisa seperti itu modelnya? Ya ini saya share lagi, jadi lebih banyak nonton kita ya. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Silakan dilihat bagaimana membuat medium. In order to grow, cells need very specific environmental conditions. Food, energy, proper Ya, jadi temperature, and sebetulnya bakteri humidity. itu kemarin sudah saya jelaskan bahwa butuh nutrisi ya. Nah, nutrisi itu bagaimana disediakannya kalau di laboratorium ya, menggunakan mediumnya. When growing cells in the lab, we have to create these conditions using culture media. Ya, jadi Solid ini culture contoh media is a mixture of agarnya ya, bubuk-bubuk agarnya yang nanti akan digunakan untuk membuat medium. Nah, ini dia sebutkan Bernhardt infusion agar. Ini contoh dari medium umum ya. Kalian sudah kerjakan tugas kemarin, ada medium umum, medium selektif, diferensial, diperkaya. Nah, kalau ini termasuk medium umum ya. Umum bisa juga medium diperkaya karena dia mengandung ini juga ya, brain heart, artinya otak dan jantung ya, bukan jantung manusia tentunya, dari jantung hewan ya. Jadi seperti itu. Dia termasuk umum juga, jadi semua mikroorganisme bisa tumbuh di situ. Dia diperkaya juga ya. Diperkaya artinya dia mengandung bahan-bahan yang di luar umum ya, artinya misalnya ekstrak dari otak, ekstrak dari jantung ya, karena di bagian-bagian tersebut terdapat kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Nah, jadi seperti ini cara membuatnya, gampang sekali kok. Ini cuma bubuk saja ditambahi air. Ya. And nutrients poured into petri dishes. In this exercise, we'll demonstrate the steps for preparing brain heart infusion agar. Always check the lot number and expiration date. The right panel lists the composition of the media and the final pH. First, add 100 milliliters of deionized water Ya, to a ini pakai graduate. air biasa aja, tapi air sulingan ya, bukan air apa namanya, air aqua atau apa ya, bukan. Ini artinya sulingan, jadi tidak mengandung ion-ion lagi, tidak mengandung kontaminasi lagi, jadi steril. Ya. Cylinder. Place a stir bar in a 250 milliliter flask.
For the next step, we need an analytical balance. Place a weigh boat onto the balance pan. Press the tare key to zero out the Jadi weigh yang boat. tadi bubuknya ini Use a dituang lamp dulu. scoop to add Nah, ini 5.2 tidak grams mutlak, of Brainheart hanya infusion segini, ini agar to tergantung instruksi saja di laboratorium. Sebenarnya gampang aja, kita tinggal ikuti instruksi di laboratorium. Dia butuhnya berapa gram, ya, berapa liter air yang digunakan, ya. the weigh boat. Now add the powder to the flask. Add about 75 milliliters of deionized water. Place the flask onto a stir plate. If you're using a Jadi combination hot diaduk-aduk plate rata, and ya, dicampur rata. stir plate, be sure that the heat is turned off. After about 2 minutes, add the remaining 25 milliliters of water from the graduated cylinder. Stir the solution until all of the visible clumps have been broken down. Cover the flask with aluminum foil. We're using foil cupcake wrappers because they're the perfect size. Place a piece of autoclave tape over the foil and label it with the media name. Nah, pas Next, sudah jadi use the mediumnya, ya, dalam bentuk cair dulu, ya, karena agarnya tadi, ya, kalau kalian masih pernah buat agar-agar, ya, kalau masih pertama itu dibuat kan masih dalam atau menggunakan oven bisa saja, ya. autoclave to Ini menggunakan autoclave dia. sterilize the media. The heat from the autoclave will also help the agar to properly dissolve in the water. Power on the autoclave and make sure the drain valve is closed. Add deionized water to the level indicator line. Ya, jadi autoclave ini hampir sama dengan alat-alat presto, ya. Kalau yang pernah masak pakai presto hampir sama. Place the flask of culture media into the basket. Insert the basket close the lid and turn the handle to create an airtight seal. Use the control panel to set the mode to sterilize. The temperature to 121 degrees Celsius. We'll run this cycle for 17 minutes. While it's running, enter the date and time and the operation details in the log. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, use heat-resistant gloves to slowly open the lid and remove the sterilized flask. Back at the bench, place the flask onto the stir plate and stir the media very gently and allow it to cool to Kemudian about dibiarkan 45 dingin, degrees ya. Celsius. Biarkan dingin beberapa saat, Pour the kemudian media dituangkan. into the petri dishes. Ini The amounts dibuat- don't have to be exact. Buat But be agar anu, sure ya, to agar cover datar, the ya. entire bottom Kalau agar surface, datar, ya. which is about Sama 20 aja sih milliliters sebetulnya. for standard size petri dishes. Nah, Once ini the media has untuk cooled, it mengujinya will solidify. putar-putar lagi apakah dia masih goyang. Kalau goyang berarti belum memadat betul, ya. Kalau yang sudah jadi itu dia sudah memadat seperti ini, ya. Ini kalau digoyang-goyangkan udah nggak bergerak lagi. And turn opaque. Here you can see the difference. The petri dish on the left has set up properly. Turn the plates upside down to prevent sudah siap moisture from digunakan, ya, condensing on the mediumnya. agar surface and store them in a plastic bag until you're ready to use them. Nah, untuk pembuatan medium agar miring juga sama. Tapi misalnya sudah dimasukkan dalam ini, ya, dimasukkan dalam tabung reaksi, itu dimiringkan aja. Nanti bentuknya juga miring pasti. Nah, kalau agar yang agar diri, ya, itu tinggal dituangkan di tabung reaksi, ya udah didiamkan begitu aja. Ya, itu aja bedanya. Nah, kalau ini tadi dia buatnya ini agar datar, ya, di cawan Petri. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di slide. Bentar, ya. Ya, ini tadi berdasarkan bentuknya. Nah, kemudian berdasarkan komposisinya, ya, medium. Tadi itu bentuk, sekarang komposisi. Nah, ini yang tugas yang saya berikan, ya. Kalau kalian kerjakan, kalian pasti akan pahami, ya, medium berdasarkan komposisi. Yang pertama ada medium umum, ya.
Jadi medium umum ini terdiri atas bahan alami atau sintetik ya. Jadi bahan alami ini maksudnya seperti kentang yang direbus ya, kemudian diambil ekstraknya. Nah, kalau sintetik ini sudah buatan. Sintetik itu yang seperti tadi ya, seperti tadi yang sudah dalam bentuk bubuk. Kalau yang bahan alami ini biasanya masih campur-campur, misalnya kentang tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian dicampur agar yang masih murni ya. Jadi agarnya kalau yang tadi itu di video dia sudah banyak campuran agar-agarnya, tapi kalau agar yang murni itu belum ada campuran sama sekali. Nah, itu dipadukan sama bahan-bahan alami ya, hasil rebusan misalnya kentang atau hasil rebusan natrium itu digabung kemudian membentuk agar sendiri ya. Nah, ini kalau medium umum mengandung nutrisi umum untuk mikroorganisme. Jadi, semua bakteri itu bisa tumbuh di situ kalau medium umum. Atau jamur juga untuk pembiakannya menggunakan menggunakan medium. Nah, itu semua jenis jamur bisa tumbuh di situ ya. Namanya juga umum ya. Jadi semua bisa menikmati fasilitas yang sama ya. Nah, ini contohnya misalnya nutrien broth ya, yang berbentuk cair, kemudian nutrien agar yang berbentuk padatan, lalu ada potato dextrose agar, ini untuk jamur ya. Kalau kalian akan sering dengar nama ini kalau yang menggunakan medium umum, baik itu nutrien broth, nutrien agar, kemudian potato. Nah, jadi ini akan kalian sering dengar kalau yang untuk dia ditambahkan tertentu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang bukan targetnya yang mau diperiksa ya. Jadi hanya targetnya saja yang mau diperiksa ya. Makanya namanya selektif. Jadi orang-orang tertentu saja ya, orang VIP saja ya yang bisa tumbuh di situ ya, yang bisa menikmati nutrisi di situ. Sementara yang lainnya itu tidak bisa tersingkirkan ya. Misalnya contohnya medium BGLB untuk bakteri coliform, artinya bakteri yang menyebabkan infeksi di infeksi di gastrointestinal ya, atau alat pencernaan. Nah, ini ada salah satunya misalnya medium BGLB ya, Brilliant Green kalau nggak salah ini LB broth, dia dalam bentuk broth ya. Jadi dia memisahkan antara bakteri coliform dengan bakteri yang lainnya ya, seperti itu. Jadi diseleksi. Nah, ini cukup tahu saja, nggak perlu dihafal juga ya, sekedar tahu saja. Jadi misalnya kalau ketemu medium yang sifatnya menghambat bakteri lain kemudian menghidupkan dia sendiri, artinya itu medium selektif ya. Kemudian ada medium diperkaya ya. Jadi medium diperkaya itu ditambahkan bahan-bahan tertentu dari makhluk hidup misalnya ya, seperti ekstrak jantung, ekstrak otak, bahkan darah ya, seperti itu. Itu medium diperkaya. Jadi dia medium yang misalnya campuran dari alami kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan khusus ya. Ini diperkaya, bahkan medium diperkaya ini juga bisa jadi dia itu medium umum, jadi semua mikroorganisme itu bisa tumbuh di situ ya, seperti itu medium diperkaya. Kemudian ada lagi yang disebut medium diferensial ya. Kalau medium diferensial ini dia mengandung senyawa tertentu yang membedakan ya. Kalau selektif tadi dia memisahkan, jadi yang lain tidak tumbuh, cukup dia tumbuh saja VIP. Nah, sementara medium diferensial ya berasal dari kata difference juga ya, artinya membedakan, artinya di medium tersebut ya hidup spesies yang sama, cuma hidup genus yang sama, cuma spesiesnya yang beda ya. Bisa dipahami, artinya kita bisa lihat bahwa di dalam medium tersebut ada dua spesies yang hidup di situ, genusnya tetap sama. Contohnya seperti apa? Misalnya ini ya, medium EMB ya, misalnya medium EMB untuk membedakan bakteri E. coli dengan bakteri lain ya. Kita kasih contoh aja ya, langsung supaya lebih dipahami. Bisa jadi juga genusnya beda ya, cuma dia tidak menghambat bakteri-bakteri yang genusnya beda lainnya ya. Misalnya E. coli dibedakan dengan genus-genus bakteri lain, tapi dia tetap bisa tumbuh di situ, cuma bisa kelihatan perbedaannya ya. Misalnya contohnya seperti apa? Langsung contohnya aja ya, supaya lebih dipahami. Nah, ini misalnya medium diferensiasi ya. Ini kita menggunakan medium eosin methylene blue ya. Nah, ini yang berwarna merah ya mediumnya. Nah, kalau E. coli yang tumbuh di sini dia koloninya berwarna hijau ya. Tapi bakteri lain juga bisa tumbuh, cuma berbeda bentuknya, bahkan warnanya juga berbeda. Misalnya Enterobacter aerogens ya, dia berwarna hitam. Lalu Proteus vulgaris dia lebih berwarna ini ya, berwarna
merah juga ya. Kemudian Salmonella typhimurium dia berwarna putih-putih ya. Kemudian ada Staphylococcus ya, dia seperti apa mengikuti warna mediumnya. Jadi seperti itu diferensiasi, ada pembeda-pembeda ya. Nah, contoh lainnya lagi ya, misalnya medium MSA ya, medium mannitol salt agar ya. Contohnya digunakan untuk Staphylococcus aureus. Nah, kalau ini medium MSA ini dia punya dua sifat. Yang pertama dia medium selektif ya. Jadi hanya jenis Staphylococcus saja yang bisa tumbuh di sini, yang lainnya nggak bisa ya. Medium MSA ini khusus untuk Staphylococcus saja. Dia medium selektif. Yang kedua, dia itu medium diferensial ya. Artinya dia bisa membedakan sesama genus ya, sesama genusnya bisa tumbuh ya Staphylococcus, tapi dia bisa membedakan antar spesies ya. Misalnya sama-sama genus Staphylococcus, hanya saja kalau yang epidermidis dia tetap mempertahankan warna ya, karena tidak memfermentasi mannitol ini. Sementara kalau yang aureus dia memfermentasi mannitol sehingga berwarna kuning ya. Bisa dipahami bedanya ya. Jadi kalau diferensial tadi selektif tadi dia memisahkan antara mikroorganisme sasaran dengan yang lainnya. Sementara kalau diferensial dia membedakan antar bakteri satu dengan bakteri lain berdasarkan koloninya ya. Kalau ini tadi genusnya sama, cuma karena spesiesnya beda, yang satu tetap mempertahankan warna merah, yang satunya berwarna kuning ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknik inokulasi ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu dan sebelum kita lanjut, ada yang membingungkan? Kalau nggak ada, saya lanjut saja ya. Nah, ini teknik inokulasi ya, inokulasi bakteri ya, bagaimana caranya. Jadi ada beberapa jenis ya. Ada metode sebar ya, kemudian metode tebar ya, kemudian ada metode strik ya, artinya digores. Nah, kita masuk dulu di metode tebar ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, metode tebar ini bakteri bakteri dimasukkan dulu di cawan Petri, kemudian diratakan ya, kemudian kalau sudah diratakan ini diinkubasi, lihat penampakannya ya. Artinya bakteri sudah dicampur di dalam medium ya. Bakteri sudah dicampur dalam medium, tinggal dituang saja ya. Makanya namanya metode tebar ya. Jadi sudah dicampur bakteri di sini dengan medium, kemudian diratakan di cawan Petri ya, kemudian diinkubasi. Nah, untuk memudahkan kita langsung nonton saja ya supaya lebih paham metode tebar itu yang seperti apa sih. Kita lihat saja videonya. Ya. The spread plate method is a technique. Kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat ya. Kita lihat seperti apa sih metode tebar ini ya, spread plate. To plate a liquid sample containing bacteria, so that the bacteria are easy to count and isolate. So it is a very important technique for a microbiologist. Welcome to the channel Microchems Experiments. Be with us, be a laboratory expert.
To perform this method we need a biological safety cabinet, incubator, micropipette, vortex mixer, micropipette tips, prepared fresh culture media plate, Bunsen burner, glass rod spreader and colony counter. So let's begin with the culture media preparation. Take weight of agar media and mix with distilled water following the label on the Buat agar lagi ya seperti media. Sterile media according manufacturer's instructions. For sterilization some media need to just boil at 100 degrees Celsius to dissolve the media content. Some need autoclaving at 121 degrees Celsius and 15 pounds for 15 minutes. Others need to boil in microwave oven for 2 minutes. After sterilization, pour the hot agar media in sterile Petri dishes and wait to cool and solidify. Jadi sebelum digunakan, kalau yang ini dia tes dulu, diinkubasi dulu ya. Before use, incubate the plates for contamination check. Jadi ini aman ya, kalau nggak ada pertumbuhan mikroorganisme artinya dia tidak tertutup. After incubation, sort out the fresh plates for using these in the test. Now we are going to inoculate our sample into previously prepared culture media plate by spread plate method. First of all, wet a glass spreader by batang penyebar ya, batang penyebar yang berbentuk kaca juga, menggunakan bahan kaca juga. spraying 70% ethanol or isopropyl alcohol and burn it by rotating for sterilization. After that, keep it inside the biological safety cabinet and wait to cool. Label a fresh culture media plate. Labeling should be done by media name, test name, method, date, etc. Bring everything needed for the spread plate technique. Take the sample 1 and vortex it to make a homogeneous mixture. Shake and invert the sample several times before taking it for testing. Take 0.1 milliliters of the sample 1 by a micropipette and pour it drop-wise on the surface of the agar culture media plate. Ini disebar ya, makanya namanya metode spray. Tadi yang saya sampaikan juga sama sebetulnya, kalau dia sudah dicampur di ini ya, di mediumnya. Kalau ini dia bikin medium sendiri, kemudian disebar di atasnya. Kalau yang tadi saya jelaskan itu dia sudah dicampur di mediumnya. Jadi tinggal dituang saja, tinggal ditebar di apa namanya, di cawan Petri. Discard the tips from the micropipette. Start spreading the sample on the agar. Bakterinya tadi ya, cairan yang berisi bakteri tadi disebar-sebar ke segala penjuru ya. Media surface and rotate the plate with finger periodically during mixing to ensure the proper spreading. Continue spreading until the sample portion is absorbed on the media surface. Stop spreading if you feel that the media surface is dried up. Pokoknya setelah inovasi pasti harus diinkubasi ya.
Now invert and incubate the Jadi inoculated biasanya plate in di- appropriate growth conditions, according to the media used in microorganisms. Selama 24 jam tersebut bakteri sudah bisa dilihat pertumbuhannya yang optimum ya selama 1 kali 24 jam. Tested for. After the incubation period, take out the plate and observe the result under the colony counter. Jadi ini sudah diinkubasi selama 1 kali 24 jam, berarti di medium tersebut kalau memang ada bakterinya berarti pasti tumbuh bakteri di situ. Ya ini pertumbuhannya ya, yang titik-titik ini koloninya. You can see many isolated colonies of bacteria in our cultured plate. Nah ini alat koloni kanker. Now we will Jadi count koloni each of the kanker itu colony artinya forming alat units. untuk menghitung koloni ya. To interpret the result. We got 36 colony forming unit from 0.1 milliliters of sample. So we can say the total bacterial Jadi count ada is 360 36 CF. koloni ya kalau berdasarkan hitungannya. U per milliliters. Jadi seperti itu kalau yang metode apa namanya tebar ya. Nah itu tadi metode tebar ya. Jadi apa namanya mediumnya dibuat dulu, kemudian bakteri suspensi lah, suspensi artinya cairan yang mengandung bakteri itu ditebar ya di atas medium tersebut, kemudian diratakan dengan bantuan dari gelas ini ya, alat gelas ini. Nah metode yang lainnya juga bisa, metode tebar itu yang sudah saya sampaikan, artinya apa namanya dicampur juga di sini ya, di mediumnya, kemudian ditaruh di cawan petri lalu ditebar ya. Tapi yang umumnya sih biasanya dibuat dulu mediumnya, kemudian suspensi bakterinya ditaruh di atas lalu ditebar ya, kemudian diinkubasi dan dilihat hasilnya. Biasanya hasilnya tuh koloninya begini ya, titik-titik. Lain nanti kalau misalnya pakai metode gores itu di sekitar goresan dia terbentuk koloni bakterinya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi ada 3 ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua metode tuang, ya. Kalau metode tuang apa bedanya tadi dengan metode apa namanya tebar? Kalau metode tuang bakterinya dulu yang ditaruh, ya. Bakterinya dulu yang ditaruh, yang cairannya tadi ditaruh dulu. Kemudian kalau sudah ini nanti dicampur sama medium, ya, dicampur sama medium, ya. Nah kalau sudah nanti diinkubasi dan dilihat hasilnya hampir sama sebetulnya yang tebar tadi. Ya, ini kita lihat videonya lagi. Jadi banyak nonton video kita ya. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya. Okay, for this experiment, what we're doing is a pour plate. It's another way of growing the bacteria, but instead of doing a straight plate on top of a prepared agar medium, you'll notice we have empty plates here. We have molten agar in these tubes. So what I'm going to do, and the timing on this is fairly critical. You have to have the agar in a molten form. Flame the loop. Flame our initial inoculum tube. The time is critical because agar tends to solidify around 45 degrees
Celsius. Oh ya, tadi You don't ini want it hot enough where it's going to kill the organism, but you kita don't ada want. Miss tadi saya menyampaikan bahwa yang tadi saya sampaikan di awal itu sebetulnya metode pour ya, metode tuang. Yang spray plate tadi itu cocok yang tadi, artinya dibuat agarnya dulu, kemudian dituangkan bakterinya lalu diratakan. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan itu dia masuk ke pour plate sebetulnya. Ya. Mohon maaf, saya terbalik tadi ya. Jadi yang pour plate itu bisa bakterinya dimasukkan ke dalam medium dulu, kemudian nanti dituang ke sini. Atau bisa juga dituang dulu bakterinya ke sini, kemudian ditambahkan medium agar. Ya. Mohon maaf tadi saya salah penyampaian. The time is critical because agar tends to solidify around 45 degrees Celsius. You don't want it hot enough where it's going to kill the organism, but you don't want it to solidify in the tube yet. So I'm going to inoculate in this medium. Mungkin ada yang bertanya, kenapa selalu mulutnya kok dikasih api ya? Nah ini supaya tidak terjadi kontaminasi ya, artinya supaya bakteri yang dari udara itu nggak masuk ke sini ya, seperti itu. Flame my loop again. And the tube, I want to mix the bacteria up in the tube. This can often be accomplished by rolling the tube like this. Dengan baik ya, dan secara merata. So I mix the bacteria in with the agar. What I'm going to do is dilute this out essentially. So I'm going to use this now as the inoculum. I just inoculated it with E. coli. From the original stock culture. Now I'm going to go into this agar. The idea is if you have a really high concentration of bacteria, high amount of it, you're going to slowly be spreading out or diluting it. So now I'm going to go from this first tube into the second tube. Tempat lainnya sudah dibiarkan ke tempat satu, pindahkan lagi ke tempat lain. Just like you would normally inoculate a broth. That. Flame. You want to mix this tube up. Now, the first tube, we've already used this for our inoculum. What we're going to do, this is a pour plate. So I'm going to now pour this into the petri dish. Swirl it around a bit. The idea is that the bacteria on a spread plate, you're just spreading it on the top of the agar. What we want to do in a pour plate, theoretically, depending on the organism you're working with, the bacteria is mixed entirely within the agar, so it may be growing within the agar, it may grow on the bottom of the plate, halfway in the middle. Depending on what its oxygen concentration or oxygen requirements are. So, the second tube, I need to do the same thing. Medium agar yang sudah dimasukkan suspensi bakteri itu dituangkan saja ya di cawan petri, kemudian diinkubasi, baru dilihat hasilnya selama 1 kali 24 jam. And inoculate the third tube. So we're going to end up having 3 different plates. The third plate should have fewer bacteria in it as compared to the first plate. I say the timing of this is critical because if you do it too soon, the agar's too hot and it will kill the bacteria. If you wait too long, it starts to solidify within the tube itself. So second tube, mix it and pour it. That's why it's called a pour plate. Swirl it so it's evenly covering the bottom of the plate. And now we will go with the
third tube, we're going to use 2 different bacteria. This is with E. coli. We will use Bacillus subtilis for the other bacteria. We will need to let these solidify before we invert them and put them into the incubator. These are our pore plates. We had 2 different bacteria. On this row, we had Bacillus subtilis, and on this row here, we had E. coli. These were the pore plates, and so if you remember, this is where we had inoculated the molten agar and then poured that agar into the plate versus doing a street plate. One of the advantages. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Memang agak membingungkan ya, soalnya kita nggak lakukan. Apalagi video seperti ini saya ambil juga, saya download juga dari YouTube yang mungkin masih membingungkan kalian. Seandainya offline kita bisa jelaskan dengan baik yang seperti ini. Jadi pada intinya saja ya, pada intinya saja. Jadi pada intinya saja, kalau yang metode tuang tadi ya, apa namanya, medium agar ya, medium agar yang sudah setengah jadi, artinya masih cair ya, sudah dipanaskan agarnya belum memadat, itu dicampurkan apa namanya, suspensi bakteri atau bakteri yang berada dalam cairan ya, sudah dicampur kemudian langsung dituangkan di cawan Petri ya, didiamkan sampai apa namanya memadat ya, kemudian diinkubasi ya, atau bisa juga bakterinya ya, suspensi bakterinya itu dituangkan di cawan Petri langsung ya, di cawan Petri langsung, kemudian dituangkan agar ya, dituangkan agar lalu diratakan ya, diratakan seperti yang dilakukan tadi laboran tersebut ya, diratakan pada area meja ya. Nah kalau sudah rata, sudah memadat, itu diinkubasi dan dilihat hasilnya ya. Penampakannya kalau yang apa metode pour plate ini hampir sama dengan spread plate ya, jadi bentuknya titik-titik seperti ini ya, seperti ini modelnya. Nah yang terakhir teknik inokulasi yaitu metode straight plate ya, atau metode gores ya. Nah metode gores seperti apa ya, seperti ini saja ya, membuat zigzag ya. Jadi metode membuat zigzag ini ada banyak, ada goresan T, ada goresan kuadran ya, modelnya seperti ini. Nah ketika digores seperti ini, nanti pada saat selesai diinkubasi, dia akan koloni bakterinya akan membentuk sebagaimana pola goresan ya. Nah untuk goresan yang terakhir biasanya ya, kalau goresan pertama, kedua, ketiga itu masih dipenuhi, sementara kalau goresan keempat karena sudah sisa sedikit bakterinya ya, kemudian digores, itu biasanya tersisa sedikit koloni bakteri, jadi sisa titik-titik saja ya. Berbeda pada saat masih di awal itu masih penuh dia, karena bakterinya ketika diambil itu masih penuh, masih full kan di OC-nya, kemudian digores-gores, garis-garis area sini, lalu digores ini, makin lama itu makin akan habis dia, karena sudah sisa sedikit ya, sudah sisa sedikit. Ya, ini metode gores, ada yang sinambung ya, jadi metode sinambung ini begini saja ya, tinggal digores biasa saja modelnya. Nah ini kita lihat kalau di awal-awal dia masih penuh ya, makin lama makin sedikit. Kenapa ya? Karena secara logika saja ya, jadi ketika diambil di awal-awal itu kan masih penuh OC-nya ya. Kemudian makin lama sudah digores ke sana kemari ya, sisa yang belakang-belakang ini pasti akan sisa sedikit. Kemudian ada goresan T. Kenapa dikasih nama goresan T? Karena bukan berbentuk huruf T dia ya, artinya dia membentuk apa? Dia bikin area 3 ya, area 3 yang membentuk huruf T. Kemudian di setiap area ini dibikin goresan ya. Seperti itu. Nah ini ada metode kuadran ya, dia bikin 4 tempat ya. Jadi di sebelah sini, ada yang di sebelah sini lagi, ada yang selanjutnya, ada yang terakhir ini dia cuma tinggal bikin garis-garis saja. Boleh saja, itu modifikasi sebetulnya dari kita sendiri ya untuk metode gores. Nah seperti apa modelnya? Kita lihat ya videonya lagi.
Streak plate technique is used for the isolation. Kelihatan ya? Is used for the isolation of the bacteria into a pure culture from a mixed population. Yes. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? So it is a very important method for a microbiologist. Welcome to the channel Microchems Experiments. Be with us, be a laboratory expert. To perform this technique we need a biological safety cabinet, incubator, Bunsen burner, inoculator. Oh, ya. Mungkin kalian To perform this technique we need a belum tahu ya. Jadi ini namanya biosafety cabinet. Jadi ini tempatnya kalau kita kerja di sini ini sangat minim kontaminasi. Beda kalau kita kerjakan di luar ya, di luar dari area ini. Misalnya di meja biasa apa gitu itu area apa kontaminasinya lebih tinggi. Tapi kalau kerja di sini kontaminasinya sangat rendah. Kenapa? Karena ini mengisap ya. Dia mengisap semua area yang ada di sini. Kalau kalian taruh kertas di sini ini bisa terisap dia, ya. Makanya dia sangat minim kontaminasi. Jadi tidak ada kontaminasi udara. Jadi idealnya memang kalau mau kerja-kerja yang seperti itu tadi itu harus di dalam sini, bukan di luar ya, seperti itu. Biological safety cabinet, incubator, Bunsen burner, inoculating loop, colony counter, and prepared agar culture media plate. So let's begin with the culture media preparation. Take weight of agar media and mix with distilled water following the label on the media container. Sterile the media according to the manufacturer's instructions. For sterilization some media need to just boil at 100 degrees Celsius, some need autoclaving at 121 degrees Celsius and 15 pounds for 15 minutes. Others need to boil in microwave oven for 2 minutes. Pour the hot media in sterile Petri dishes aseptically and cool to solidify the agar media. Ya, seperti tadi. Now incubate the newly prepared culture media for checking the contamination. And choose the fresh plates for Jadi testing. sekarang tahapnya, Now we are going to main digores test atau for streaking. inoculation. Clean your workstation inside the biological safety cabinet. Bring a bacterial culture into it from which you want to get pure bacterial colonies. And bring also a previously prepared fresh agar culture media. In this test we will use tryptin soya agar, which is a universal growth medium for almost all bacteria. Burn a burner with firebox carefully. Now burn an inoculating loop until it becomes red hot as shown in this video. Use inoculating loop made up by nichrome wire, if available. After burning, bring the sterile loop inside the cabinet immediately to avoid contamination. Now wait to cool the loop at room temperature. Label the fresh media plate by the detail information, like media name, test name, date, etc. Diambil biarkan After cooling the bakterinya inoculating loop, pick up one loop ya, jadi mau di streaking, mau di apa namanya digores, jadi menggunakan OC bulat ya. full of bacterial culture from the culture plate.
Make a smear with the culture at the corner of the fresh plate. Burn the loop again as done previously, and take it inside of the cabinet immediately. Wait to cool the Ini loop lebih at room benar ya, temperature. karena dia dinginkan beberapa saat ya. Beda ada yang sebelum-sebelumnya tadi kayaknya masih panas itu, masih dia kemudian dia gunakan untuk mengambil bakteri ya, biarkan bakteri. Idealnya sih sebetulnya seperti ini ya, dibiarkan berapa detik atau berapa menit lah, 1 menit lah sampai dingin. Nah ini sampai 5 menit ya. After 5 minutes of cooling, take the loop and start streaking in zigzag style on the first quarter of the plate, starting from the bacteria. Lagi ya, tapi yang dari terakhir dia gores ya, dari yang terakhir dia gores dia ambil sedikit kemudian dia gores lagi ya. Otomatis pasti kalau sudah seperti itu Smear, as shown in akan this video. semakin berkurang ya. Close the plate and burn the loop again as done previously. Ini harus selalu dipanaskan ya kalau sudah digunakan. Kenapa? Kalau kita pegang jangan sampai masih ada mikroorganismenya, dan mikroorganisme tersebut adalah patogen. Nah itu sangat berbahaya ketika kita sentuh lalu saya masuk ke saluran cerna atau kita isap ya lewat saluran pernapasan atau kita kucap-kucap mata, itu sangat fatal ya. After burning, bring the loop inside the cabinet and cool to room temperature. Ini diambil lagi. Streak again on the second quarter of the plate, touching the streaking lines of the first quarter. Once it is done, start streaking on the third and fourth quarter in the same way without burning the loop. This pattern of streaking is called 4-quadrant streaking method. Finish the streaking by covering the newly inoculated TSA plate with its lid. Invert the plate and incubate at 37 degrees centigrade for 24 hours. After incubation, take Now we are in the last step, which is result observation. Ini kelihatannya bukan goresannya ya. Place the newly bacterial cultured plate on the stage of a colony counter. You can see the colony density is higher in the first quarter of this plate and lower in the fourth quarter. So the colony density is decreasing from the first quarter to the fourth quarter. There are many isolated bacterial colony in the third and fourth quarter of the plate. We can get a pure bacterial culture by taking a single isolated colony from this plate and streaking onto another fresh TSA culture plate. Oke, itu tadi metode gores ya. Kalian sudah lihat. Kemudian yang terakhir ini ada metode tusuk ya. Kalian sudah lihat tadi videonya ya di awal-awal. Jadi
menggunakan OC lurus, jadi menggunakan agar diri, ya, agar diri, kemudian langsung ditusuk saja. Nah ini biasanya digunakan untuk tes motilitas bakteri, artinya tes pergerakan bakteri, apakah bakteri tersebut memiliki alat gerak, misalnya berupa flagel atau tidak, ya. Seperti ini contohnya, ini yang sudah ditusuk, ya, berarti bakterinya menggunakan koloni bakteri berwarna merah, ya, berwarna merah koloni bakterinya. Nah ketika ditusuk, kalau warna merahnya di sekitar tusukan saja menetap, tidak kemana-mana, artinya dia tidak memiliki alat gerak, artinya negatif, ya, motilitas, artinya negatif motil, artinya bakteri tersebut tidak bergerak, ya. Sementara kalau pada area tusukan di sekitarnya itu warna keruh, artinya bakteri tersebut merupakan memiliki motilitas yang tinggi, artinya memiliki pergerakan yang tinggi. Artinya juga memiliki flagel, ya, atau memiliki alat gerak, misalnya flagel tadi, atau memiliki pili, ya, alat gerak di sekitar tubuhnya, ya, seperti ini modelnya. Oke, ya, bisa dipahami. Nah, setelah misalnya dibiakkan, ya, setelah dibiakkan, ini ada fase-fase, ya, fase-fasenya bakteri, ya, fase-fase bakteri dari mulai ditumbuhkan sampai diinkubasi, selesai diinkubasi, kemudian sampai dibiarkan begitu saja, ya. Jadi ada beberapa tahap, ya. Yang pertama disebut lag phase, ya, fase lag, artinya masih baru-baru ditanam, ya. Kalian pernah dengar istilah yang ngelag, masih belum kenapa-kenapa, tapi bakteri ini, ya, bakteri ini dia baru berubah ukuran, ya, baru berubah ukuran saja, tapi tidak tidak membelah diri secara banyak, ya. Jadi masih, ya, mungkin pun membelah diri masih satu, membelah jadi 2, 4, sedikit saja, ya. Nah, setelah melewati tahap lag phase, maka akan masuk ke exponential phase, ya, di mana bakteri ini sudah berkembang biak dengan sangat baik, ya, karena dia sudah beradaptasi. Kalau tadi di lag phase ini bakteri baru beradaptasi dengan lingkungannya, ya, istilahnya masih lugu, masih polos, sama seperti manusia juga, ya, artinya ketika baru menempati suatu tempat dia masih beradaptasi. Nah, ketika sudah pada tahap beradaptasi tersebut, dia sudah mengetahui lingkungannya, ya, sudah nutrisi yang dia butuhkan untuk tumbuh, maka tahap berikutnya dia masuk ke tahap eksponensial atau log phase, LOG, ya, log phase atau eksponensial, artinya dia tumbuh dengan sangat masif, ya. Nah, itu biasanya pada hari ke-5 sampai hari ke-15, ya. Dia itu sudah mulai tumbuh secara masif, ya, karena masih ada nutrisi, ya, masih ada nutrisi. Selanjutnya ini masuk ke tahap stationary phase, ya. Jadi ini berlangsung di antara sekitar 20-an lah, 20 sampai 30, ya, 20 sampai 30. Nah, stationary phase ini di mana bakteri itu sudah tidak membelah lagi, ya, tidak membelah diri lagi. Jadi pertumbuhannya sudah stagnan di situ. Nah, kenapa kita mengambilnya, misalnya mengamatinya pada hari ke-20, pada jam ke-24 atau hari esoknya, karena dia sudah masuk tahap awal stationary phase, ya. Di tahap awal stationary phase ini bakteri jumlahnya sudah sangat banyak dan belum ada persaingan, ya. Nah, ketika sudah lewat 24 jam, misalnya sudah lewat 26, 27 bahkan sampai 30-an jam. Nah, ini tahap stationary phase-nya dia sudah mulai bersaing, ya. Karena kenapa? Nutrisi sudah mulai mau habis, ya. Maka bakteri menampakkan sifat aslinya. Ada yang menghasilkan toksin, ya. Ada yang menghasilkan enzim-enzim protease yang membunuh bakteri-bakteri lainnya karena dia bersaing, ya, pada tahap ini. Nah, ini kita lihat penandanya yang warna hitam, artinya sel-sel bakteri yang mengalami kematian karena memang nutrisi sudah berkurang. Bahkan ada juga, ya, yang sudah mulai-mulai membentuk spora karena kekurangan nutrisi tadi, ya. Setelah masuk tahap stationary phase, maka tahap selanjutnya adalah tahap dead, ya, dead cell, ya. Artinya bakteri itu sudah ada yang mati, beberapa yang sudah mati, ya, sebagian besar hampir mati, yang tidak bisa beradaptasi lagi, yang tidak bisa survive akan mati. Nah, sementara yang misalnya membentuk spora, ya, kita sudah belajar kemarin tentang spora, ya, yang membentuk spora dia akan tetap bertahan, tapi dia tidak melaksanakan aktivitas hidupnya, misalnya membelah diri, dia tidak melaksanakan itu, ya. Nah, ini pada tahap dead phase, ya, beberapa sel yang khususnya yang membentuk spora akan tetap bertahan, sementara yang tidak membentuk spora itu akan mati karena di dalam medium ini sudah nutrisi habis,
racun-racun yang dikeluarkan oleh bakteri sudah cukup banyak, maka ya yang bisa bertahan adalah yang bisa membentuk spora, sementara lainnya itu bisa mati. Ya, ini nggak bisa lagi kita hitung di sini. Makanya kalau mau lihat jumlah bakteri yang optimal itu pada 24 jam kemudian. Ya, kalau masih awal-awal ini belum optimal karena dia belum membelah diri secara banyak. Apalagi kalau sudah lebih dari 24 jam, maka itu sudah sudah kurang bagus karena sudah banyak yang bersaing dan mati. Nah, bakteri yang masih hidup ini, ya bakteri yang membentuk spora ini akan kembali lagi menjadi akan kembali lagi dia membelah diri, ya apabila diberikan medium awal lagi yang seperti ini, ya. Jadi yang sudah mati kemudian ini kan sudah mati semua, nggak ada lagi bakteri kecuali yang yang masih bertahan. Nah, yang masih bertahan ini kalau kita tuangkan, kita inokulasikan, lagi kita pakai istilah inokulasi sekarang. Kita inokulasikan ke medium baru, ya, yang medium baru yang masih fresh dibuat. Nah, ini dia akan tumbuh lagi dan modelnya seperti ini lagi. Ya, siklusnya seperti ini saja. Ya, seperti itu. Nah, ini tahap perkembangbiakan bakteri di sebuah medium. Ya, jadi ini penjelasannya. Ya, ini apa yang penjelasannya ini apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, ini tadi sekilas tentang ya, kita sudah masuk di tahap pembiakan bakteri, ya. Ada beberapa bagaimana cara membuat medium, bagaimana cara teknik inokulasi, ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu deh. Masuk materi yaitu pewarnaan gram. Ada mungkin tentang pembiakan bakteri. Yang lebih mohon maaf lebih menarik memang kalau kita kerjakan sendiri ya sebetulnya, karena tahun 2019 terakhir praktikum ini ya. Jadi kakak kalian sudah melaksanakan, jadi dari perkembangbiakan bakteri jadi ditanam, kemudian terakhir itu diwarnai ya, jadi sudah ditanam, diambil, kemudian diperiksa di mikroskop. Nah, ini banyak juga yang sakit-sakitan ketika selesai ini karena ada beberapa memang bakterinya memang kami rahasiakan ya. Jadi di salah satu itu ada bakteri E. coli salah satunya ya. Jadi kami tidak beritahukan. Nah, itu kalau tidak berhati-hati ketika masuk lab, tidak menggunakan APD yang bagus, ya sudah masuk ke saluran pencernaan ya, kalian bisa diare ya. Kalau kena bakteri-bakteri coliform ya, seperti itu. Oke, ini tadi perkembangbiakan bakteri atau penanaman bakteri. Sekarang kita masuk ke pewarnaan gram, materi simulasi praktikum kita terakhir. Ya. Nah, ini sudah kalian kerjakan tugasnya, tentu sudah tahu ya bagaimana pewarnaan gram tersebut. Pewarnaan gram ini gunakan membedakan gram positif dan negatif ya. Itu yang paling pokok ya untuk membedakan bakteri, karena dua kelompok besar bakteri yaitu gram positif dan gram negatif. Nah, berdasarkan pewarnaan gram ini juga, kalau kita tahu gram positif dan gram negatif ketika diderita oleh seseorang, kita tahu antibiotik apa yang tepat untuk menangkal dari mikroorganisme tersebut karena sudah tahu sifatnya seperti apa ya, itu. Nah, ini tahap-tahapnya ya kalau dipraktikumkan. Jadi pertama ditambahi kristal violet dulu ya. Nah, kristal violet ini ya, kalau dia terkena dengan peptidoglikan, ini biasanya akan mengikat ya, biasanya akan mengikat. Nah, kalau gram positif karena peptidoglikannya sangat tebal, maka ikatannya dengan kristal violet juga ini akan semakin kuat ya, semakin besar. Berbeda dengan gram negatif ya. Gram negatif ketika diberikan kristal violet memang dia ada menyerap dikit saja ya, tapi ikatannya itu tidak sekuat dengan gram positif ya, itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian setelah kristal violet ditambahkan larutan iodin, atau mungkin ada yang tulis larutan lugol, sama saja, lugol atau iodin sama saja. Apa fungsinya larutan iodin atau lugol? Fungsinya itu menguatkan ikatan antara kristal violet dengan peptidoglikan. Ya, fungsinya itu dia menguatkan ikatan tersebut. Jadi dia yang mengikat ya. Jadi pengikatnya, jadi sudah bertemu misalnya si A dengan si B, kemudian diikat, semakin kuat diikat ya. Nah, ini fungsinya dari larutan iodin. Nah, kalau misalnya ikatan antara ini juga lemah ya, maka yang diikat oleh iodin ini juga sangat sedikit ya. Jadi makanya kalau
di bawah mikroskop, kalau yang gram negatif itu sebetulnya ada terikat, tapi sedikit sekali ya larutan kristal violet. Makanya yang lebih banyak muncul itu kelihatan nanti ini ya, safranin ini ya, yang warna merah. Nah, sampai sini ketika sudah diikat, maka ketika diberikan larutan decolorization atau larutan pemendar ya, atau menggunakan alkohol ya, alkohol bisa, aseton bisa, sama saja. Artinya larutan ini bisa memendarkan ya, memendarkan kristal violet. Sebetulnya tujuannya adalah memendarkan kristal violet ya. Jadi bakteri yang mengikat kuat kristal violet dibantu dengan iodin, maka ketika diberi alkohol ini tidak ada rasanya ya, tidak ada apa-apanya. Atau diberikan aseton tidak apa-apanya. Sementara bakteri yang tidak mengikat kuat iodin atau mengikat sedikit saja, mohon maaf, dia tidak mengikat kuat kristal violet atau mengikat sedikit saja kristal violet peptidoglikannya, maka dengan mudahnya bisa dipendarkan, ya bisa dihancurkan oleh alkohol atau aseton, sehingga kristal violet ini menghilang dari tubuh bakteri. Ya, seperti itu prinsipnya. Nah, kemudian ketika diberi zat warna, ya bukan zat warna, sebetulnya background, ya diberikan background. Nah, pada saat diberikan background, maka bakteri gram positif ini tetap berwarna ungu, sementara backgroundnya merah. Makanya kalau pemeriksaan ini kan, kalau kalian lihat tadi ya slide-slide sebelumnya yang tentang ada yang di review tadi ya, bakteri Staphylococcus itu sekitarnya warna merah, ya itu background memang background. Nah, sementara kalau yang gram positif yang memang dia tidak menginginkan zat warna dan sudah transparan tubuhnya ya, ketika diberikan background maka dia akan ikutan berwarna merah. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kelihatan fokus apa segala? Karena dinding selnya tidak hancur, cuma lapisan tubuhnya itu sebetulnya sudah hampir transparan ya. Jadi ketika diberikan background, jadi kelihatan background tersebut berwarna merah. Ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat simulasinya terakhir sudah ya. Bagaimana graf itu. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. In this video, you will learn how to perform gram staining. Oh, sorry. This technique utilizes a four-step staining procedure with Terlihat ya. Gram staining is used to differentiate bacterial isolates into two large groups based on the properties of their cell walls. Resuspen, kalau kalian dengar istilah resuspen atau suspensi, artinya bakteri tersebut sudah dicampur dengan air ya. Tapi air di sini bukan air sembarang ya, air kayak le mineral, aqua dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Artinya air steril ya, yang tidak mengandung ion-ion udah, dia juga tidak mengandung bakteri-bakteri lainnya, tidak mengandung mineral-mineral lainnya, hanya H2O saja ya, H2O. H2O-nya pun itu sudah tidak bermuatan ya. The method was developed in 1884 by Danish scientist Hans Christian Gram. Following staining, gram-positive bacteria will be colored in purple, while gram-negative bacteria will appear pink. Nah, ini diambil bakterinya, mau diwarnai ya. Artinya ini bakteri sudah kita tanam ya, sudah kita kembangbiakan menggunakan medium. Kalau ini dia menggunakan medium agar datar ya. Jadi sudah diinkubasi. Nah, ini kita mau periksa sekarang secara mikroskopis. Kalau tadi makroskopis, sekarang mikroskopis. Is due to the gram-negative bacteria's thinnest layer of peptidoglycan, which will lose the purple color during destaining, hence being able to display the lighter pink color of the counter stain. To start the procedure, sekarang bakteri dengan distillate water atau air sulingan sehingga menjadi suspensi bakteri ya, diratakan, tidak terlalu tebal ya, karena nanti mau difiksasi. Fiksasi itu artinya dilewatkan di atas api.
smear of bacterial culture is applied to a microscope slide and heat fixed. Heat fixation kills the Apa bacteria fungsinya and ensures that it won't Fungsi rinse. fiksasi ini untuk membunuh bakteri. Bakteri tadi yang diambil di sini kan masih hidup ya. Nah, fungsinya fiksasi ini dia membunuh bakteri tanpa merusak tubuhnya. Nah, bagaimana caranya? Dilewat-lewatkan saja di api, bukan dibakar ya, bukan dipanggang. Kalau dipanggang kita nggak bisa lihat sudah bakterinya. Bakterinya pasti sudah hancur. Nah, ini dilewat-lewatkan saja di atas api. Nah, fungsinya untuk membunuh istilahnya setengah mati lah, istilahnya nggak sampai mati juga. Artinya sifat patogennya itu kita hancurkan dengan cara melewatkan di atas api. Kemudian yang kedua, supaya menempel bakteri tersebut di objek gelas ini ya. Itu fungsinya fiksasi. Out during the various washes. 4 reagents are needed to Bahan-bahannya complete ada the kristal procedure. violet, kemudian ada safranin yang warna merah ini, ada larutan iodin atau lugol sama saja, kemudian ada aseton atau alkohol ya. Itu 4 komponen warnanya. Crystal violet, Lugol's iodine, either ethanol or acetone, and safranin. Ya, jadi The bakteri primary yang sudah difiksasi tadi ditambahi dulu kristal violet ya. stain crystal violet is first applied to the smear in order to stain all Ini dibiarkan 1 menit supaya menyerap ya, peptidoglikannya bisa menyerap zat warna kristal violet. cells. The slide is left for 1 minute. Nah, ini dicuci ya dengan air Violet is rinsed out tulingan with juga atau dengan air steril. distilled water. Ini harus dikeringkan dulu ya. Nah, kemudian ditambahkan Lugol reagent, larutan lugol which contains untuk iodine, menguatkan safranin binds to tadi, crystal violet and traps it untuk menguatkan kristal violet within the tadi. cell. It is left to bind for 1 minute. Like before, excess reagent is rinsed with distilled water. The slide is washed for 10 seconds with either acetone or ethanol in order to remove the weakly bound crystal violet from the gram-negative bacteria. Gram-positive bacteria, on the other hand, will remain stained. The slide is promptly rinsed with distilled water to avoid excess decolorization. Safranin is used to counterstain in pink the gram-negative cells that lost crystal violet. Gram-positive bacteria are still stained with the darker crystal violet, and therefore, safranin will be invisible. A last thorough rinsing with distilled water is performed. The slide is then gently dried on tissue paper. Ya, dikeringkan atau nggak usah juga dikasih begini sih, cukup dimiringkan saja. Biasanya kalau di ruangan ber-AC itu akan cepat kering ya, nggak perlu ditempel seperti ini. Before observation under the microscope, using a Ya, kemudian kalau untuk dibaca di mikroskop ini harus ditambahi larutan emersi namanya. Apapun yang kalian mau periksa di mikroskop dengan perbesaran 100 kali, itu harus menggunakan minyak emersi ya. Apa fungsinya minyak emersi? Itu untuk membantu membaca preparat ya. Kalau kalian tidak tambahkan ini tidak kelihatan. Sama kalau mau periksa sel-sel darah, darah putih, darah merah atau trombosit, kalau nggak ditambahi minyak emersi, ini tidak akan bisa terbaca ini ya. 100 times immersion oil objective. This is the gram stain of the gram-negative bacilli, Gram negatif ya. Escherichia coli. Ini No, it's- agak keumuman dia kan karena memang masih menyimpan ada beberapa lapisan peptidoglikannya itu sebetulnya masih ada ya. Tapi yang lebih dominan kan lipopolisakarida, di mana lipopolisakarida itu tidak mengikat, dia tidak mengikat zat kristal violet tersebut. Characteristic pink color and rod-like morphology. Thanks for watching. Please subscribe to our channel for more IB Science videos. Oke ya.